masih banyak belajar, perlu belajar lagi. Isih goblok kita itu. Emangnya kita kan itu gitu. merasa kita itu udah pintar, kita kadang-kadang masih belajar. Goblok sering masih sharing kadang-kadang. Pengalaman pribadi ini lebih sadis kalau menurut aku daripada kita nyekolahin tahu-tahu kita terima mateng jadi itu. Kita kalau sekolah besar. sendiri gini, kalau kita belajar sendiri, ngerti, memahami sendiri, mau nyetak apapun bisa. gampang. Bener kan Pak Haji ya? Itu. Saya sering bilang itu juga sama kan, akhirnya Pak Haji juga ngomong kayak gitu. Pembedanya cuma paling kan istilahnya kondisikan di cuaca dingin sama panas. Panas cuma itu aja. Pengen tak ini enggak kadang-kadang udah dilupakan. Nek kadang-kadang kan wis do kebacut makan tinggi, kenceng. Jantan betina pun do ngawur makannya kenceng dong. Karena konsep jebol birahi dulu itu loh. Itu carane. Tahu gak daun semanggi? Daun semanggi ya. Jadi gula lapan biasa. Wah ya kemangi lah ya Pak Haji ya. Kemangi nek Jawa. Semanggi bahasa Jawa ini kemangi. Nah, itu 20 lembar rebus air pakai air 1 liter. Nih, itu bisa nih. untuk nurunin birahi. Ini enggak pernah, itu sebenarnya tak sharing, ini enggak pernah ada dibuka. Kita bilang tadi kita masih banyak belajar, perlu belajar lagi. Isih goblok kita itu. Emangnya kita kan itu gitu. merasa kita itu udah pintar, kita kadang-kadang Kita masih belajar. Goblok ini sering kita. masih sharing kadang-kadang. Itu kenapa tak dihargai, terus ada prosesnya agak lama, kenapa? Nah aku sama kru biar ngerti apa yang dilakukan itu efeknya di lapangan ini apa. Iya, soalnya kalau proses belajar yang cuman dikasih tahu ini gini beda. Tapi nggak ngerti sendiri efeknya. Efeknya. Nah. Jadi biar bisa buktiin Pak Haji ya. Iya. Biar bisa buktiin. Kadang-kadang kan kalau cuma dikasih aja, cuma nurut aja nggak bisa benar-benar merencana. Oh iya ternyata efek diperlakukan seperti ini ke burung jadi seperti ini gitu loh. Tapi kan kadang-kadang juga nanti nek ada teman-teman yang nanya, iso jawab. Ya. Enggak cuma aku yang jawab. Dasar gitu loh. penalarannya ini Nah, gitu. kan gitu. Ya. Jadinya dia tahu sendiri iso jawab karena ngalami kan gitu. Ya, karena semua tuh sebenarnya cerita kita bisa cerita kan dasarnya pengalaman. Nah, ngalami sendiri. Niteni kan gitu Gitu. itu terusan kan gitu. Bukan cuman kita kira-kira teorinya gitu. Jarene, Nah, jare A, jarene B enggak, tapi kan itu yang dialami efeknya. Kadang-kadang kan orang-orang tuh kira-kira aja, ada beberapa orang kan buat channel tuh yang kira-kira aja ini yang bahaya. Kalau pengalaman pribadi itu akan lebih yakin, lebih mudah dipahami. Nah, gitu. sering katanya kan apa? Sering aku ditanya, "Oh, mundul piye cara?" Aku enggak nganu mundul, Mas. Nah, kan gitu. Seru tak jawab. Kalau Bali Bu undul gimana? Istilahnya nih aku undul. Coba jenengan lihat. Aku sampaikan di bagian pertama aku sharing itu kan nggak undul. Istilahnya Bali Bu itu butuh temen tetepan. Nah, kan gitu. Tapi nggak usah disatuin. Kalau dari kecil disatuin terus diundul, nggak bakal nongol fighternya. Sampai dewasa ini pemahaman nih kalau yang gitu. sadar udah tak jelasin juga masalah itu. Iya Jadi kan? kalau dicampur cenderung terlalu nyaman akhirnya faktor itu nggak kelihatan. Nggak keluar. Kan pas mulai itu sudah apa? Mas Haris kan udah ngomong Sudah. bisa satu kandang satu-satu tapi ada waktu tertentu nyimpen disekat Disekat ya, kan supaya gitu. nongol faktornya. Lah ini kadang-kadang orang nggak paham sampai terlalu jauh. Kenapa makanya pernah saya sebelum ngulang lagi kan tak kasih pilihan. Pengen jadi konslet yang fighter opo konslet latah. Ya kan gitu. Tinggal prosesnya ini kan gitu kan gitu. Kayak jadi ingat prosesnya teman kita tuh Kaji Mansur. Nah, Babon kan iya. ditempel semua kan. Ingat ya Mas ya. Sakarepmu aku kan ngono. Efeknya piye gini. Nah, kan gitu Jadi kayaknya. kan, Paling kayal dulu bertiga. Wes jalan lagi aneh-aneh sakarepmu. Kayak gitu lah kadang-kadang.
setelah mengalami baru kita kadang paham. Jadi Iya. memang butuh apa ya, pengalaman pribadi lah aku bilangnya. Makanya iya. Pak Haji ngajarin beberapa orang juga mendingan mereka praktek dulu, nanti Iya, setelah nanti itu kan- kalau bingung kebentur bingung kesulitan. nanya, Nah, kan gitu. lebih enak gitu Pak Haji Itu ya. apa yang enggak sering dianu dulu, jangan sebelum praktekin nanya. Kan Karena gitu. pertanyaan itu bakal mentah sebenarnya Iya. kalau belum mengalami pribadi. Kita jawab pun nggak ngerti. Enggak ada artinya Nah, gitu ya Pak Haji kan ya. gitu. Sebenarnya urusannya sama harga laba dan pengen istilahnya jatuhin, kita nggak fokus sama satu channel sih sebenarnya Pak Haji ya. Semua siapapun kita akan memerangi itu Pak Haji ya. Ayo kayak gajul bareng-bareng. Nah gitu loh, jadi bukan masalah, nggak perlu deh kita mah bukan mikirin viewer ke situ sih jauhnya. Kadang-kadang ngapain sih harus cari sensasi, adalah konser di harga 200.000 atau segala sekolah konslet atau gimana, nggak perlu. Mendingan buat channel gimana caranya ngedukasi teman-teman tuh ngerawat rambut yang Ya, bener. bener. Kalau kayak gitu tuh malah yang cari sensasi tuh channel-channel kayak gitu. Nah, sebenarnya. kayak sensasi gampang. Nah gitu loh. Pengen kayak sensasi gampang. Kita Pengen niatnya kayak berbagi. geger ayo, nah, gitu kayak sensasi omong Iya, kan gitu. nggak ada Gitu kita tujuan istilahnya. seperti Tapi kan itu. mana kita upload tetap masalah rawatan. Iya. Kalau nggak rawatan kita main iseng-iseng apa buat bercandaan biar orang nggak tegang Sepana, apa-apa nggak uploadnya, tegang kan gitu. Iya. Itu mainan pun masih ada hubungannya dengan hobi kan gitu. Jadi Gitu, nggak cari sensasi. Kita cari ini sensasi. justru pengen edukasi, karena kita banyak kan ngomongin rawatan sih sebenarnya. Ngomongin rawatan. Cuman kebetulan kalau ada yang nggak beres kita cuma meluruskan ya kan ya. Iya. Bener kan? Cuma kita mungkin banyak yang dipahami nanti efeknya pemahamannya yang salah, kita arahkan maksudnya benar, mungkin yang nangkep nanti bisa salah kan resiko. gitu Resiko aja. salah paham itu besar, besar. gitu loh. Bahaya kalau judulnya, thumbnailnya atau apanya itu harus diperhatiin, soalnya ini kita lagi berjuang, teman-teman ini berjuang, dan banyak yang bergantung di dunia labet ini, bernaung di situ kemarin Pak aja Haji. harga masih 35 itu rata-rata. Tadi ada yang saya baca di komen kan sudah 15.000 tadi. Coba kan tambah gila ini, Tambah ngawur. gila kan gitu. Ngawur gitu. Makanya kita sampai kayak gini nentang itu karena memang bukan mau cari sensasi atau viewer, enggak. Kayak Pak Haji Sigit ngapain nyari viewer kalau rumahnya makanya kan- segede segini. Dan apa? Nggak mikirin dolar coy, nggak mikirin dolar, ngawur itu kalau ngomong mikir kayak gitu. Nah itu yang mikirin lah, Ya. karyawan digaji kagak apa. Oh. Kan begitu. Iya, nggak, maksudnya nggak terlalu. Kita nggak fokus ke situ Pak Haji Iya, kan. Kita kan. fokusnya kan Untuk berbagi, bareng-bareng, senang ayo. untuk bareng-bareng kan gitu loh. Apalagi yang kasihan yang itu untuk bisnisnya dia murni hidupnya dari situ Nah, kan kasihan banget Pak Haji. Kita punya rasa empati lah paling tidak gitu loh. Apalagi anak-anak kecil itu kan nangkepnya mentah. Nah, itu Kayak kan contoh kemarin Mas Ramdan kan umur segitu, umur Iya. SD. Jangan sampai kita ngasih pembelajaran salah. salah. Nah, gitu loh. Anak SD SMP kadang-kadang nangkapnya Kan polosan, mentah-mentah ditelan gitu aja, belum bisa mikir. Jangan sampai. Makanya kemarin kan saya sampaikan pelan-pelan juga ke Mas Ramdan hanya kan gitu. Iya, makanya. Bahasa yang dipahami anak-anak muda, bukan anak kecil sekarang bilangnya. Iya, Anak muda betul. karena sekarang mikirnya mereka sudah berkembang. Gitu. Nah, masalah sekolah ya istilahnya prosesnya lama. Kan gitu. Ngenteknya biaya berapa? Tiap kita sharing ada jangka waktu titik tertentu, kita nek buat gacor nang omahnya cepet Cepet Pak 2 Haji. minggu gacor gak nyampe kan gitu. Tapi gowo ning lapangan ini sing pusing. Iya, nggak semudah itu. Gugur mompotok, gugur ngek-ngek-ngok. Ku turun gruji. Nah, itu banyak masalah di des. Nah, kan gitu. Ngekek telat, tengah gembos, belakang nggak bunyi kan macam-macam masalah. Soalnya di era factor itu benar-benar kita dipacu tanpa, dengan sistem untung ini kan sistem baru ya Pak Haji. Iya. Dengan dulu zaman factor dulu kita dipacu gimana caranya burung single tanpa peredam, tanpa apa tuh kita harus bisa ngolah. Sangkar nggak boleh ada apa-apanya Nah. dulu. Ada apa-apanya ditandai di
dikurangi nilainya. Kalau pemain-pemain sekarang masih agak mudah karena mereka sistemnya pada rata-rata untul. Kalau coba suruh main vector zaman dulu tambah puyeng semua aja. Puyeng. Apalagi tuntutannya dulu pakemnya harus dari awal sampai akhir bunyi yang juara. Iya, makanya. Banyakan bunyi, bukan panjang-panjangan. Kusumo kalau di lomba dulu bunyinya cuma 9 kali 10 kali. Iya. Nah, karena bunyinya 30-an detik, 40-an detik dulu awal-awal Kusumo. Mesti kalah ya. Kan gitu. Ya itu proses awal. Kadang-kadang kita butuh berproses. Dan proses untuk mencapai titik kayak Kusumo di Angkasa Pura itu lama kan perjuangannya gitu loh. Burung satu warna nggak bisa rawatannya disamain. Identik. Gak bukan bisa. Sama, identik. Nah, identik kan pasti kembar, mendekati lah. Mendekati, gennya mirip. Belum tentu itu bisa sama. Nah, kadang-kadang mikir sekolah konslet itu kan cara instan orang untuk nitipin burung ke salah satu orang yang merasa sudah ahli kan gitu kan. Cuman masalahnya ketika biayanya besar itu yang bermasalah. Dan waktunya itu kadang nggak bisa ditentuin. Ya kalau waktunya cepat, kalau nggak keluar uang banyak tapi hasilnya juga belum tentu maksimal kayak gitu. Gini, untuk proses apa? Nyetak ya kan, iya kan, bareng. Mesti jenengan ngalami. Iya. Untuk nyetak proses yang banyak, bikin konsep banyak burung, cobain lebih dari 10 satu baris ruangan, modar aku. Pusing hasilnya Pak Haji. Yang kita ngalami. Kenapa? Gampang. Kenapa? Makanya kita standar fokuskan maksimal 4 dulu dijadiin maksimal itu. Jadi aku pun di rumah kan nggak mungkin difokuskan 3 gocor semua, walaupun gak bisa. Banyak. Cuman itu kan ada proses 1, proses 2, nggak semua tak fokusin. Tapi kalau burung-burungnya 2, 3, 4 mesti ada difokuskan. Yang udah deket mesti difokusin yang itu. Tapi kan teman-teman kan bisa bareng. Nggak mungkin gitu loh. Nggak mungkin. Nah, istilahnya sekolah kan mesti banyak. Nah itu bahaya sebenarnya. Itu nggak bisa fokus. Satu orang itu bisa maksimalkan rawan 4. Dulu aku sering Pak Haji nerima titipan kayak gitu. Ketika aku bilang, waduh, umat kan nyebut, lama-lama pusing Pak Haji. Nyebut. Akhirnya kan aku sampai ngomong udahlah sementara aku nggak terima titipan. Kenapa? Bukan masalah nggak mau ngomongin cuan ya, nggak mau ngomongin untung atau apa, enggak. Tapi nanti risikonya ada salah paham. Akhirnya ada beberapa kasus bilang daripada di sekolahin mending rusak kayak gitu kan. Aneh kan kayak gini. Dulu ngomongnya kayak gitu, sekarang ngomongin sekolah konslet terbaik. Bukan apa ya, kadang-kadang aku suka bingung. Karena proses sekolah konslet ini bukan sesuatu yang mudah aja Pak Haji. Walah pusing. Nah ya makanya. Saya nggak berani kok. Kita sampai detik ini kita ini masih belajar ya kan. Makanya banyak kesulitan-kesulitan di dalam. Karena nopo satu warna itu ngandung gen warna berapa? Nah makanya. Dari asalnya dari apa? Nah, kenapa makanya lobet itu rumit? Nah, nek murai kan contoh murai bisa dilacak dari itu sama ini sudah. Nek lobet dari macam-macam warna kita nggak bisa ngelacak. Karakternya jadi banyak macam gitu loh. Tadi kita masih banyak perlu belajar lagi. Isih goblok kita itu. Emangnya kita kan itu gitu. Merasa kita tuh udah pintar. Kita kadang-kadang masih belajar. Goblok sering masih sharing kadang-kadang. Wah, sekolah konten tuh berarti udah berani mastiin bahwa pasti. Itu pasti. Gitu. Wah, itu risikonya kalau bisa mastiin itu berarti kan kelacak gennya dari warna biru apa. Coba hijau, bener-bener warna hijau. Kawinin sama hijau-hijau. Pasti nongol ada birunya, ada kuningnya. Nah, karena sekarang udah silangan labet udah banyak macam. Nah, karena itu. Nah, dulu gampang dilacak, sekarang nah itu kenapa kita masih merasa goblok gitu loh. Cuman gini Pak Haji, maksudnya kadang-kadang kan titip nggak jadi-jadi, akhirnya satunya marah. Padahal nggak tahu yang garap ini persoalannya juga banyak, pusing kayak kita garap burung kan Kusumo aja prosesnya berapa lama? Lah emangnya gampang, ini malah bisa jadi bumerang sebenarnya buat yang terima titipan kan Pak Haji. Kan gitu. Kita aja yang selevel kita yang udah main cukup lama aja kadang-kadang belajar masih banyak butuh belajar gitu loh. Masih kurang jauh. Enggak segampang itu. Kita di kota sih masih minim. Masih minim. Nah saya pribadi saya belum berani. Takut ya Pak Haji ya? Itu loh, bukan berani karena paling pemahaman saya pribadi itu paling baru 50% belum tentu gitu loh, masalah lobet sing pun gitu loh.
Saya kadang-kadang paling baru separuh kita ya. Iya, baru separuh. Baru paruh. Nah, orang konco cedak Pak Haji yang mau ngerti, takutnya jadi masalah Pak Haji. Kayak gitu loh. Aku titip ya Mas, aku titip. Ya titip ini ada dua hal yang mesti dipikir. Orang ora dadi nesu. Nah, orang itu kan pasti berharap Pak Haji. Nggak mungkin enggak kan. Ketika kita titip burung atau nyekolahin burung lah, anggap aja itu sekolah ya. Kita ngomongnya lebih ke arah titip sebenarnya. Kalau sekolah ini ngomongnya komersil, itu bahaya. Kita ngomongin kalau kita dititipin burung aja, kita itu masih punya beban ya Pak Haji. Bener nggak? Berat. Nanti kalau sampai nggak jadi gimana? Cuman kalau teman-teman dekat kadang-kadang kita setengah terpaksa akhirnya wis gorene gitu. Tapi kan kita hanya sekedar teman-teman dekat. Tapi kalau misalnya dari orang luar yang kita nggak begitu kenal, takutnya mereka marah nunggu-nunggu jadi kapan kan gitu kan. Nanti malah tiba-tiba mereka tahu-tahu marah. Oh, kalau ngapusi. Nah, keluar di medsos. Akhirnya ngomongnya daripada di sekolahin konslet mendingan rusak. Lah ini kan aneh gitu loh. Ini saya pribadi saya nggak berani. Nah, makanya apalagi yang sekelasnya Om Sigit nih, rajanya Bu, istilahnya labet ini saat ini. Itu aja masih takut. Levelnya seberapa Sigit ini? Belum berani nek saya. Karena nopo? Karena kan ya itu tadi kandungannya kan banyak. Nek kacer murai gampang dilacak kok ngendi. Ya, kalau kita mikirkan pribadi, nggak mikirkan efeknya semua, terus efeknya ke yang lain kan gitu. Orang aku aja ngomongin pengen seneng dhewe rasa aku berbagi anu. Ya enggak usah ya Pak Haji, buat apa kita berbagi? Capek-capek kan gitu istilahnya. Iya. Ngomongin pakan aja, aku jualan pakan, tapi apa pernah aku maksa orang untuk beli pakan aku? Berbagi apa? Oh iya kamu boleh berbagi sama aku nih pakannya, kamu beli pakan dulu. Enggak pernah, kita enggak punya embel-embel untuk ke sana. Sama gitu. Juga sih siapa Kang Bejo juga iya kan? Itu dihilangin nanti sudah efek sendiri kan sendiri gitu kan gitu. Jadi kadang-kadang jangan sampai berpikir bahwa kita tuh komersil gitu loh. Yang bahaya ketika bersifat komersil seperti ini yang akhirnya nanti larinya efeknya ke yang lain-lain gitu. Ya paling kan paling kan dijelaskan kandungannya apa kan tadi ya kan paling gitu itu aja tuh Pak. Iya. Sekolahin kita dirawatin orang balik lagi kalau kita nggak ngerti nggak bakal bisa lurusin. Bisa rusak loh Pak Haji bener nggak? Banyak sekali loh kasus lobet-lobet lip sync ini kan bahaya sebenarnya. Kan gitu. Butuhnya malah pemahaman. Kita tahu nggak yang dikasih makan hariannya? Kita harus tahu. Kalau untuk jangka panjang kan gitu. Cara mandinya tahu nggak? Itu yang simpel-simpel aja. Mandinya, terus jemurnya itu kebutuhannya pas apa? Kan gitu. Soalnya kalau sekolah itu kan berarti terima mateng. Orang itu nggak diajar untuk apa ya? Untuk berpikir sendiri kayak Pak Haji tadi sengaja dilepas tuh anak buahnya tuh. Biar apa namanya coba jalani kayak apa. Ketika mengalami satu hal yang kebentur, mereka akan lebih berpengalaman Pak Haji. Lebih berpengalaman akhirnya kan gitu kan. Kayak Pak Haji tadi ngomongin Birowo, dijahit coba kayak apa. Akhirnya tahu, oh iya ternyata setelah kayak gini baru tanya ke Pak Haji kan gitu. Pengalaman pribadi ini lebih sadis kalau menurut aku daripada kita nyekolahin tahu-tahu kita terima matang jadi itu. Kita kalau sekolah besar. Sendiri gini, kalau kita belajar sendiri, ngerti, memahami sendiri, mau nyetak apapun gampang. Bisa. Bener kan Pak Haji ya? Gitu. Saya sering bilang itu juga sama kan, akhirnya Pak Haji juga ngomong kayak gitu. Pembedanya cuma paling kan istilahnya kondisikan di cuaca dingin sama panas. Panas cuma itu aja. Itu aja. Kalau sudah ngalami sendiri itu mesti kita kan lebih paham. Dikasih masalah apapun gampang. Paling tidak nggak terlalu jauh lah kita ambil solusinya, nggak terlalu masalah. Coba bayangin orang nggak tahu apa burungnya di sekolahin setelah jadi dibawa ke tempat kita. Ini ada faktor resiko karena kita nggak pernah ngalami proses awalnya gimana sampai akhir jadinya kayak apa. Ini resikonya rusak. Terus kalau kita ditipin. Terus yang kita titipin, yang kita punya sekolah itu, tahu nggak siklus birahi? Nah, umurnya tahu nggak ditanya catat nggak itu umurnya? Betina itu kan ada siklus birahi. Itu yang harus kontrol bener-bener. Makanya kenapa susah, kan gitu. Nah jantan birahi kawin rak selesai. Iya, kalau betina ada siklusnya. Susah. Kalau paling nggak 2 bulan 3 bulan baru settle. Nanti
baru kita bisa nurunin gitu loh. Saya di 18 hari kalau menurut ilmu kedokteran aku pernah cari. Jadi Kak, kita berdua ini kalau belajar itu nggak setengah-setengah dulu tuh. Literaturnya banyak. Kita buka dulu. Nggak cuma ngomongin sepele, kadang-kadang orang baru pakai B, tapi kandungannya apa toh? Kan gitu toh, kan gitu. Jangan sampai salah. Kita malah nyiksa kan gitu. Iya, resiko banget. Iya. Tak kayak gitu malah manukku mati ya eman-eman toh kan gitu. Betul. Sebelum jadi di laba betina itu ada siklus birahi yang seperti Pak Haji. Ini dasarnya ilmiah enggak hoak. Betina itu ada siklus birahi. Coba cek mungkin di Google banyak. 8 bulan gitu. Itu ada siklus birahinya. Mesti atau walaupun didropin kayak apapun cuma dikasih iya, ada siklusnya. Dijemur mesti. Tetap aja birahi Pak Haji. Kadang-kadang orang nggak paham sampai ke situ. Gitu. Nah, iya. Jadi harus paham banget gitu loh. Jangan sampai salah paham. Ya, iya. Pengen tak ini enggak kadang-kadang udah dilupakan. Nek kadang-kadang kan wis do kebacut makan tinggi, kenceng. Jantan betina pun do ngawur makannya kenceng dong. Karena konsep jebol birahi dulu itu loh. Itu carane tahu gak daun semanggi? Daun semanggi. Ya. Ya si kulalapan biasa. Wah ya kemangi lah ya Pak Haji ya. Kemangi nek Jawa. Semanggi basa Jawane kemangi. Nah, itu 20 lembar rebus air pakai air 1 liter. Nih, itu bisa untuk nurunin birahi. Ini enggak pernah itu sebenarnya tak sharing. Ini enggak pernah dibuka. Kan gitu. Itu ilmiah kalau itu. Nah, itu loh. Jadi aku juga pernah berpikir bahwa kalau kita nggak tahu tentang hal kayak gitu, makanya dasar-dasar literatur tuh kadang-kadang orang perlu belajar sih. Iya. Jadi akhirnya dapat teknik-teknik kayak Pak Haji kayak gini gitu. Saking cintanya sama burung, saking senengnya akhirnya kadang-kadang kita cari-cari literatur. Ada juga yang nanya, Om, brokoli bayam sama ini sama enggak sih sama pace? Fungsinya lain. Daun pace. Daun pace untuk lebih suara gitu loh. Kejernihan suara. Gitu loh, fungsinya lain. Ya bisa dicari sih sebenarnya di Google ya Pak. Terus kandungannya apa kan sudah ada. Iya. Kan gitu tuh. Walaupun kita bukan dokter, kita kan perlu belajar yang hubungannya sama burung kesayangan kita tuh Pak. Kadang-kadang kan gitu. Jangan malas.